Halo, jumpa lagi dengan channel Masak Makan. Kali ini saya akan menyajikan suatu segmen video tentang bebek goreng yang bisa disajikan untuk dimakan di rumah atau jika ingin dijual bisa lebih banyak untung dan cepat laku. Bahan-bahannya ada bawang merah seperti yang ada di layar video, ada serai, ada jahe, ada lengkuas, ketumbar yang sudah ditumbuk halus, kunyit, daun salam, bawang putih, ya, bumbu lengkap ini lengkap. Ada juga daun jeruk, ya. Ada di deskripsi videonya nanti jika ingin lebih lengkap dan lebih. Setelah habis semua, ini kita tumis dengan api yang sedang aja. Bisa juga ditambahkan minyak agar tidak lengket atau gosong, ya. Ini setelah harum dan wangi bumbu ini nanti bisa dimasukkan ke dalam air mendidih. Nah, seperti ini, dimasukkan dalam air mendidih. Nanti bebeknya juga bisa langsung direbus di situ atau diungkep. Bisa kita langsung tambahkan aja kaldu ayam dan garam sesuai rasa yang diinginkan. Tapi kalau saya ala bebek goreng saya itu saya buatkan yang agak asin sedikit karena nanti biar bebeknya terasa kuat rasanya, ya. Seperti itu. Kemudian bebeknya bisa dimasukkan. Menunggu sampai beberapa menit, 45 menit atau sampai 1 jam, atau sampai empuk dan matang. Disesuaikan dengan jenis bebeknya, ya. Ada yang cepat empuk, ada yang memang butuh waktu lama. Nah, setelah mendidih, waktunya cukup dan empuk bebeknya, bisa langsung kita sisihkan, kita angkat untuk kita keringkan. Karena menggoreng bebek nanti bebeknya harus kondisinya sudah kering, ya, agar lebih renyah dan crispy. Nah, bumbunya tadi yang buat rebusan, yang tadi bumbu tumisan bebek ini bisa kita buat untuk sausnya. Ini sausnya sangat gurih dan lezat untuk dibuat taburan di nasinya. Nasi goreng bebeknya itu kita berikan saus bebeknya. Tapi sebelum itu harus kita tumis dulu sampai wangi dan kering. Nanti bisa dilihat contohnya. Kita bersihkan semuanya. Karena kalau di cara masaknya lain mungkin ini semua dibuang, ya, setelah ini. Tapi untuk bebek ala Madura ini tidak dibuang, semuanya dipakai, baik itu air rebusannya maupun bumbu-bumbu yang tadi dibuat menumis. Setelah semuanya selesai, baru kita tumis dengan menggunakan api kecil, ya. Nah, sampai warnanya itu keruh, ya. Ini kan masih baru nih, baru diintas dari air rebusan, masih sedikit basah. Nanti biar sampai kita kering, biar timbul rasanya dan baunya itu harum. Nah, ini air rebusan ini bisa kita pakai untuk membumbui atau merebus tahu atau tempe. Nanti untuk teman makan bebek goreng itu ada tahu goreng, bebek goreng, tapi dibumbui dengan air rebusan bebek tadi. Bisa juga jika ingin membuat serundeng, langsung bisa juga dimasukkan ke situ kelapa parutnya. Nah, setelah dimasukkan beberapa lama, baru nanti kelapa parutnya itu kita keringkan, baru kita goreng menjadi serundeng. Itu sangat lezat sekali. Sebelahnya ini tumisan saus bebeknya ini. Nah, ini
tadi inti rasa nanti di bebek goreng itu juga salah satunya di saus bebeknya. Udah cukup tahunya, setelah beberapa menit, 10 sampai 15 menit aja. Setelah itu kita sisihkan lagi untuk siap-siap nanti jika ingin dimakan bisa kita goreng, atau pada saat sudah ada pesanan kita goreng tahunya dan bebek. Nah, ini kembali kepada sausnya lagi. Jika sudah agak sedikit kering atau pada saat mendidih itu bisa kita tambahkan bawang putih goreng dan juga ketumbar bubuknya itu kita tambahkan lagi biar semakin kuat rasanya dan aromanya semakin wangi, merebak. Tapi sesuai selera, jika teman-teman tidak ingin menambahkan bumbu ini pun juga sudah cukup lezat gitu. Cuman saya biasanya menambahkan lagi bawang putih goreng dan juga ketumbar biar rasanya semakin kuat dan aromanya juga mewangi untuk menambah selera kita dalam makan. Ini saus bebeknya ini bukan cuma ditambah dengan minyak ya, tapi juga bisa kita tambahkan air agar sedikit cair, tidak terlalu kental dengan minyak, supaya tidak berminyak sausnya, tapi kita tambahkan air yang terlalu banyak. Nah, ini masih minyak semua, tapi nanti pada akhirnya bisa ditambahkan dengan air. Ini ditumis terus di sampai benar-benar kering dan aromanya wangi. Bisa ditambahkan kaldu ayamnya, garam agar rasanya sedikit kuat dan asin, karena kita rasa masakan Jawa Timuran, bebek Madura ini juga rasanya yang sedikit asin. Jadi dengan pakai nasi aja sudah bisa cukup untuk kita buat sajian makan. Inilah tampilan dari bebek gorengnya yang siap digoreng. Sudah kering ya, karena sudah disaring. Karena nanti kalau disaring sudah kering, digoreng itu menjadi dan crispy. Ada ayamnya juga jika ada rebusan ayam. Ini tahu yang tadi kita rebus dengan air rebusan bebek ya. Nah, dan ini sausnya, saus bebeknya yang sangat lezat, asin, gurih, nikmat, beraroma. Ini yang bikin menambah selera kita dalam makan nasi bebek goreng. Juga disajikannya nanti kita siapkan untuk sambalnya, itu bisa sambal penyetan atau sambal mentah ya, bawang putih, cabai rawit, garam dan micin. Nah, ini bebeknya bisa untuk goreng juga sudah pesanan atau bisa kita menggunakan goreng beberapa menit saja siap panas. Jika ingin goreng lebih crispy ya, itu jangan sampai terlalu banyak goreng bebeknya ya. Jika terlalu banyak nanti warnanya silakan juga menyehatkan. Kalau minyaknya penuh atau banyak bebek itu banyak, tapi kalau bebeknya banyak minyaknya sedikit nanti warnanya kurang crispy. Karena sudah matang pada saat direbus.
pakai hitaman. Potongannya sudah matang bebeknya, karena daging bebek dan daging ayam itu berbeda pada saat digoreng. Kalau bebek itu akan coklat kehitaman, sedangkan daging ayam coklat putih-putihan. Jadi bisa dibedakan dari tekstur dan warna. Sudah siapkan semua. Kita siap-siap. Ya, inilah tampilan bebek goreng kuah saus gurihnya. Bisa juga nanti tambahkan sambal sesuai selera. Saus bebeknya bisa kita taburkan di nasinya supaya nasinya semakin gurih dan lezat. Dengan sambal penyetan atau sambal mentah saja, tergantung selera. Kalau sambal penyetan kan tidak terlalu pedas, tapi kalau sambal mentah memang sangat pedas, disesuaikan dengan kebutuhan. Dan jadi tambahkan lalapan, timun dan kol ya, dengan kubis, atau juga bisa ditambahkan daun mangi agar tidak amis baunya, menghilangkan bau-bau amisnya. Sebenarnya bukan amis, bau khas masakan gorengan bebek.